Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk memperlihatkan bagaimana kita menggunakan fasilitas dari Oracle Academy dan dalam hal ini adalah Student Hub. Jadi pertama kali kita harus mengakses halaman websitenya. Ini ya, academy.oracle.com dan seterusnya. Nanti akan saya tuliskan di deskripsi dari video ini. Kemudian setelah itu, setelah muncul ini, maka di sebelah kanan atas ada menu sign in. Di situ ada dua pilihan, sebagai member hub atau student hub. Nah, saya pilih sebagai student hub karena ini akun yang akan kita pakai adalah sebagai student atau pembelajar. Saya pilih sign in to student hub. Kemudian saya sudah siapkan username 1. Ini ya username-nya. Username ini Anda bisa dapatkan di pengajar yang membikinkan kelas, atau mungkin dari sistem jika Anda sudah terdaftar di sana. Oke. Kemudian login, sign in ya. Nah, ketika pertama kali login, ini adalah pertama kali menggunakan akun tadi, maka muncul seperti ini. Jadi kita diminta untuk merubah sandi yang pertama kali diberikan. Di sini saya akan menggunakan password Ternate, kemudian bintang, kemudian pagar bintang pagar, kemudian G besar gamma lama seperti itu kira-kira. Nah, ini saya copy ya, di sini saya paste 2 kali, kemudian kirim. Nah, sekarang kita sudah masuk ya. Dan karena ini adalah akun yang dibuat oleh pengajar yang sudah menyiapkan kurikulum, maka di sini sudah kita atau user ini sudah mempunyai satu channel atau satu kurikulum yang siap untuk dia pelajari ya, yaitu database. Nah, pertama kali, tapi sebelum masuk ke sana, sebaiknya kita melakukan perubahan pada preferensi, yaitu dari sisi waktu ya dan bahasa. Nah, di sini Anda bisa memilih bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia, nanti seluruh apa yang ada di sini sebagian besar pakai bahasa Indonesia. Seperti ini saya pelatihan desain base data, pemrograman base data SQL, kemudian nanti kuis-kuisnya juga pakai bahasa Indonesia. UAS-nya, UTS-nya semua pakai bahasa Indonesia. Namun ada kekurangan karena terjemahan dari soal itu by system. Jadi kadang-kadang ada istilah yang sebenarnya kita sudah familiar dengan istilah bahasa Inggris ikut diterjemahkan, dan akhirnya kita jadi bingung sendiri. Oleh karena itu, bagi saya sendiri ya, saran saya sebaiknya atau lebih baik tetap menggunakan istilah bahasa Inggris. Oke, itu yang pertama. Selanjutnya saya kembali ke reference. Yang kedua adalah zona waktu, karena ini nanti terkait dengan batas waktu atau timing jika misalnya ada tugas dan sebagainya, termasuk ya macam-macam lah. Jadi sebaiknya Anda setting sesuai dengan waktu di mana Anda berada. Kalau kebetulan saya berada di waktu Indonesia Timur yang sama dengan GMT plus 9 ya, jadi saya pakai ini saja dan saya tidak melakukan perubahan. Oke, kemudian yang lainnya selain preferensi ada kata sandi dan seterusnya. Oke, kira cukup untuk bagian ini. Nah,
di beranda di sini sudah muncul saluran saya, tetapi ini belum bisa kita akses materinya, baru channelnya. Untuk membuat agar supaya kita bisa mengakses, maka saya klik ini atau bisa klik perincian, ya. Di sini perincian materi atau kurikulum yang akan diberikan pada pelatihan ini. Ternyata ada tiga bagian atau tiga materi pelatihan yang sudah disiapkan oleh instrukturnya, yaitu BITES Hand-on Lab Intermediate, ya, kemudian Database Design Learner, dan Database Programming with SQL Learner. Nah, tetapi kalau kita klik ini, ya, klik ini, yang muncul hanyalah pokok-pokok bahasan, ya, kira-kira, ya, judul dari setiap materi untuk database design. Nah, kalau kita buka misalnya ini, ya, di bagian entity misalnya, entity ya. Buka begini, yang ada hanya deskripsi, ya. Deskripsi seperti ini. Belum muncul isinya. Nah, bagaimana cara supaya isinya bisa muncul? Maka kalau kita mulai dari halaman depan tadi, kita buka database design dan database programming with SQL. Kemudian ini kita harus enroll atau kita harus daftar bahwa kita mau ikuti itu. Klik database design learner, kemudian di sini muncul halaman seperti ini dan kita harus klik mendaftar, ya. Klik mendaftar. Kemudian ini ada pesan pop up pendaftaran sudah berhasil dan kita tutup. Kalau mau baca lebih jauh bisa diklik di sini, ya. Yang jelas sudah mendaftar. Nah, karena sudah mendaftar berarti kita sudah bisa, di sini ada sudah persentase, ya, penunjukan di sini yang menunjukkan di antara misalnya untuk section 1 ada 11, 12, 13, 14 dan quiz. Ini menunjukkan sudah berapa yang kita buka dan kita baca serta kita kerjakan. Di sini akan ada indikatornya. Jadi semua di sini nanti harus menunjukkan 100%. Oke, saya coba buka di section 1 misalnya, ya, ini. Oke, saya harus lihat materinya, ya. Kemudian di sini mainkan, ya, mainkan. Muncul materi dari section 11 kalau tidak salah, ya, section 11. Nah, section 11 ini kita bisa dalam bentuk PDF dan kita bisa download, ya, kita bisa download. Ini nanti akan dipelajari. Nah, kalau sudah sudah. Nah, jadi section 11 ini sudah 100%, ya. Dan di sini muncul tampilannya, ya. Kemudian berikutnya, kembali ke yang tadi, ya, back. Nah, itu section 11. Kemudian di section 12 kita ini mainkan. Sampai muncul materinya, ya. Sampai muncul materinya seperti ini, ya. Dan seterusnya ke bawah, ya. Ini kita bisa download, ya. Nah, sekarang sudah ini, ya, sudah dianggap sudah membuka atau membaca materi tersebut. Oh ya, di sini ada tambahkan ke jalur pembelajaran, ya. Jadi kita tambahkan ke jalur pembelajaran. Di jalur pembelajaran itu dibuat channel tadi. Nah, itu untuk mengakses materi. Sekarang baru section
atau bagian pertama tentang database learning. Nah, ini belum kita akses, belum bisa kita akses yang database programming. Maka ini juga kita harus tambahkan. Kita harus tambahkan sama dengan cara tadi, yaitu kita mendaftar di sini. Ya, kita daftar, kemudian selesai, tutup, ya, selesai. Kemudian sudah muncul di sini ya. Section pertama introduction, section kedua perintah select dan where, kemudian section ketiga where order by dan seterusnya. Jadi prinsipnya sama dengan tadi. Kalau sudah, maka untuk akses ke materi saya kira sudah jelas. Nah, sekarang yang saya mau perlihatkan lagi adalah bagaimana kita melakukan kuis ya. Saya kembali ke bagian ini ya, database design learner. Oke. Kuis ada di setiap section ya. Misalnya section 1 ya. Section 1. Section 1 introduction ada kuis di sini. Jadi kita mempelajari 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Setelah itu baru mengikuti kuisnya ya. Kita ikuti kuisnya. Kemudian mainkan ya, mainkan. Jadi prinsipnya sama dengan membuka materi tadi. Nah, kuis yang ada di Oracle itu ada di setiap section. Dan dinyatakan Anda dinyatakan memenuhi syarat apabila Anda mampu mendapatkan nilai minimal 70 untuk setiap section ya, untuk setiap section. Nah, seperti ini kira-kira kuisnya. Ya, dijawablah pertanyaan halaman dan seterusnya. Nah, ini ada pilihan benar dan salah. Kemudian ada pilihan benar dan salah. Ini ini pilihan semacam checklist ya. Ini checklist. Jadi bisa kita memilih beberapa jawaban yang kita anggap benar. Kalau ini hanya bisa memilih salah satu ya, salah satu. Nah, di setiap pertanyaan ada tanda ini. Ada bagian untuk tanda untuk ditinjau. Artinya nanti kita diberikan kesempatan untuk melihat jawaban kita ya, benar atau kalau misalnya jawabannya salah, jawaban apa yang benar dan seterusnya. Nah, di sini ada tombol berikutnya, ringkasan dan akhir tes. Jadi kalau misalnya sudah kita selesaikan semua, ini mungkin sekitar 15 nomor ya, karena ada 3 halaman, maka kita bisa akhiri tes dan langsung keluar nilai. Sebelum mengakhiri tes kita bisa lihat ringkasan ya, ringkasan untuk melihat bagian mana yang sudah kita jawab ya, ini ya. Coba misalnya saya kembali ke tes ya. Misalnya ini saya sudah jawab ya, nomor 1 dan 2 misalnya. Kemudian saya lihat ringkasan. Ini sudah ada tanda bahwa ini sudah terjawab ya. Dan ada kolom wajib, artinya setiap nomor ini wajib untuk dijawab. Wajib untuk dijawab. Kalau sudah baru kita kirim ya. Jadi sebelum kirim saya harus jawab semua ya. Kita berikan jawaban sembarang saja ya. Kemudian ini ya. Kemudian benar. Berikutnya kemudian data. Ini saya tidak baca. Saya tidak tahu apakah jawabannya benar atau tidak. Yang penting saya bisa memberikan contoh ya. Ini tanda untuk ditinjau ya, nomor 12, 13. Oke. Benar. Oke, ini sudah semua. Untuk mengecek apakah sudah terjawab, maka saya klik ringkasan. Ya,
semua sudah warna hitam, dan di sini ada tanda bahwa ini kita mau lihat reviewnya nanti. Kalau sudah, kirim. Nah, di sini Anda menyelesaikan 15 dari 15, apakah yakin? Ya kirim ya. Karena yakin berarti kita kirim. Dikirim saja. Nah, ternyata saya mendapatkan nilai 5 yang betul dari 15. Dan presentasinya cuma 33%, penguasaan 70%. Oke, ini adalah jawaban yang sudah muncul tadi, yang mana yang benar, yang mana yang salah. Jadi kita bisa lihat, oh ini statement jawaban benar, oh yang ini yang salah. Kemudian kita tadi meminta nomor 12, 13 untuk ada review. Nah, di sini ada keterangan bahwa untuk mengetahui apa jawaban ini ada di section 1 bagian ketiga. Di situ penjelasannya. Ini section 1 bagian 1 dan seterusnya. Jadi kita bisa melakukan review dari jawaban-jawaban yang kita sudah berikan. Baik, itu kira-kira untuk kuis. Dan untuk UTS dan UAS prinsipnya sama dengan kuis ya. Jadi untuk waktu pengerjaan itu kalau tidak salah tidak ada batasan. Tidak ada batasan waktu yang diberikan. Tetapi tentu saja lebih baik kalau kita kerjakan atau bisa kerjakan dalam waktu yang secepatnya. Nah, selanjutnya di sini ada pembelajaran saat ini untuk melihat kita saat ini sedang belajar apa ya. Ini daftar materi tadi ya, materi yang kita sudah enroll tadi. Kemudian riwayat pembelajaran saya. Ini riwayatnya belum ada ya. Maksudnya mungkin materi-materi atau kurikulum lain yang pernah kita sudah laksanakan sebelumnya. Ini laporan juga belum ada karena masih baru. Oh, ini sudah ada. Ya, ini ada proses nanti. Oke, mungkin itu bagaimana cara menggunakan Oracle Academy dengan menggunakan akun pelajar. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membantu dalam proses belajar mengajar di Oracle Academy. Kira cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.